Fakta mengejutkan terungkap di persidangan Amar Zoni. Persidangan terbaru kasus dugaan peredaran barang terlarang yang melibatkan aktor Amar Zoni kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Januari 2026. Sidang tersebut menghadirkan 5 orang penyidik sebagai saksi verbalisan yang diminta untuk menguraikan fakta-fakta di lapangan. Namun, di tengah jalannya sidang, suasana berubah tegang ketika jaksa penuntut umum membacakan bukti percakapan WhatsApp antara Amar dan sang kekasih, Hayati Kamelia. Percakapan itu memuat permintaan Amar kepada Kamelia untuk membawakan plastik klip ke dalam tahanan. Permintaan yang terlihat sepele itu sontak memicu tanda tanya besar di ruang sidang. Untuk apa sebenarnya plastik klip itu diminta, dan kenapa harus melalui orang dekat seperti Kamelia? Publik yang mengikuti jalannya sidang mulai mencurigai ada hal yang tidak beres di balik permintaan tersebut. Tapi itu baru permulaan dari cerita yang jauh lebih dalam. Nama Kamelia resmi masuk dalam dokumen persidangan. Sosok Hayati Kamelia, yang selama ini dikenal sebagai pacar Amar Zoni, mendadak menjadi pusat perhatian. Bukan karena kemesraan yang sering mereka pamerkan di media sosial, tapi karena namanya kini disebut secara resmi dalam persidangan. Saat jaksa membeberkan isi chat, muncul keterangan bahwa Amar meminta Kamelia membawa plastik klip. Dalam percakapan itu, Amar berdalih bahwa permintaan tersebut bukan darinya, melainkan dari seorang terdakwa lain bernama Jaya. Namun pertanyaannya tetap sama, kenapa Amar yang menyampaikannya, dan kenapa harus menyuruh Kamelia secara pribadi? Pertanyaan-pertanyaan ini menyerumak di ruang sidang dan membuat nama Kamelia kian melekat pada perkara hukum yang sedang berjalan. Apakah keterlibatan Kamelia hanya sebatas menyampaikan barang, atau ada cerita lain yang belum terungkap? Plastik klip, barang sepele yang picu kecurigaan besar. Di luar persidangan, publik mulai berspekulasi. Plastik klip bukanlah benda yang asing, tapi dalam konteks tahanan dan kasus peredaran barang terlarang, barang sekecil itu bisa menimbulkan berbagai tafsir mencurigakan. Apalagi jika permintaannya datang dari terdakwa yang sedang diproses atas tuduhan serius. Amar Zoni beralasan plastik itu hanya dititipkan oleh rekan sesama tahanan, tapi apakah semudah itu dipercaya? Bukankah banyak kasus sebelumnya yang bermula dari barang titipan kecil, namun berujung skandal? Fakta bahwa plastik klip dibawa oleh orang terdekat, bukan keluarga inti, dan dikaitkan dengan nama terdakwa lain, membuat publik bertanya-tanya. Dugaan pun berkembang, apakah plastik klip itu punya fungsi lain yang tidak disebutkan secara gamblang dalam sidang? Kamelia buka suara, "Saya tidak tahu apa-apa." Menanggapi kontroversi yang berkembang, Hayati Kamelia akhirnya angkat bicara usai sidang. Dalam pernyataannya kepada media, ia terlihat tegas, namun juga berusaha menenangkan situasi. Kamelia mengatakan bahwa ia tidak paham mengapa plastik klip yang ia bawa bisa dikaitkan dengan hal negatif. "Saya cuma nitip plastik, itu pun karena disuruh," ujarnya dengan nada kesal namun berusaha menahan emosi. Ia juga menambahkan bahwa tidak ada niat untuk terlibat dalam kasus yang menjerat kekasihnya. Namun, publik tetap waspada. Klarifikasi Kamelia justru memunculkan pertanyaan baru. Jika ia memang tidak tahu, mengapa mau membawa barang tanpa tahu tujuannya? Dan apakah benar plastik itu cuma titipan biasa? Kamelia klaim rutin beri obat ke Amar. Dalam pembelaannya, Kamelia mengungkap bahwa kedatangannya ke tahanan bukan untuk membawa barang mencurigakan, melainkan untuk memberikan obat-obatan yang sudah rutin ia serahkan. Ia menjelaskan bahwa Amar sedang menjalani terapi psikiater, dan obat-obatan itu adalah bagian dari pengobatan. "Setiap minggu saya pasti kasih obat psikiater untuk Bang Amar," kata Kamelia. Klaim ini terdengar masuk akal, terutama jika melihat riwayat ketergantungan Amar yang memang sudah diketahui publik. Namun tetap saja, pernyataan ini belum cukup menjawab teka-teki tentang plastik klip. Jika hanya untuk memberikan obat, kenapa harus menyelipkan plastik kosong? Amar masih dalam terapi akibat ketergantungan. Fakta bahwa Amar Zoni masih menjalani terapi medis menambah dimensi baru dalam kasus ini. Aktor tersebut diketahui masih mengalami adiksi dan harus menjalani program pemulihan yang melibatkan obat penenang. Kamelia menyatakan bahwa semua terapi tersebut dijalankan sesuai anjuran dokter. Terapi dilakukan secara berkala dan didampingi dengan konsultasi. Di sisi lain, pihak pengadilan belum menyebut apakah proses terapi itu terdaftar secara resmi di sistem pemasyarakatan.
Bila memang terapi itu dijalankan dengan benar, mengapa muncul komunikasi yang ambigu tentang plastik klip? Di titik ini, publik mulai menaruh curiga bahwa ada dua narasi berjalan bersamaan, narasi medis dan narasi hukum. Obat penenang dan video call dengan psikiater. Untuk memperkuat penjelasannya, Camelia menyebut bahwa seluruh proses pemberian obat selalu didampingi konsultasi medis. Ia bahkan mengaku melakukan video call langsung dengan psikiater yang menangani Amar, demi memastikan bahwa dosis dan jenis obat sesuai. Penjelasan ini memberikan gambaran bahwa Camelia cukup bertanggung jawab. Tapi tetap saja, kecurigaan tak serta-merta hilang. Fakta bahwa Amarzoni adalah terdakwa kasus narkotika membuat publik sensitif terhadap setiap detail, termasuk siapa saja yang memiliki akses ke dalam tahanan. Camelia mungkin tak punya niat buruk, namun publik ingin kejelasan lebih. Apakah pemberian obat ini diawasi pihak rutan, ataukah hanya berdasarkan komunikasi pribadi lewat ponsel? Rutan Salemba disebut beri izin. Salah satu pernyataan paling menarik dari Camelia adalah bahwa semua pemberian obat dilakukan dengan izin resmi dari pihak Rutan Salemba. Ia menegaskan bahwa tidak ada yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bahkan konsultasi dengan psikiater juga diketahui oleh petugas rutan. Namun publik masih meragukan kebenaran pernyataan ini. Pasalnya, tidak ada dokumen atau pernyataan resmi dari pihak rutan yang disampaikan dalam sidang. Ketiadaan bukti ini membuat pernyataan Camelia sulit diverifikasi. Apakah benar ia mendapat izin, atau ini hanya upaya untuk meredam kritik publik? Di balik semua ini muncul pertanyaan baru. Jika memang legal, kenapa justru terkesan mencurigakan? Plastik klip jadi simbol kecurigaan publik. Meskipun Camelia sudah memberikan klarifikasi dan Amar berdalih bahwa plastik klip hanya titipan, publik masih belum puas. Plastik klip yang terlihat sepele itu kini menjadi simbol dari ketidakjelasan dalam kasus ini. Netizen di media sosial terus membahasnya, bahkan membandingkan dengan kasus-kasus serupa di masa lalu. Kecurigaan bahwa plastik klip digunakan untuk hal ilegal belum benar-benar terjawab. Fakta bahwa Amarzoni adalah residivis di kasus yang sama membuat publik semakin sensitif. Mereka menuntut transparansi penuh dan berharap tidak ada skenario tutupi dengan klarifikasi yang menggiring opini. Klarifikasi yang masih sisakan tanda tanya. Kasus ini memperlihatkan betapa setiap detail bisa menjadi sumber kegaduhan jika tidak dijelaskan secara gamblang. Plastik klip yang awalnya dianggap remeh, kini jadi inti kontroversi yang menyeret nama kekasih Amarzoni. Camelia telah bicara, menyebut obat-obatan, izin rutan, dan pengawasan medis. Namun tetap saja, publik merasa ada yang belum terjawab. Dalam situasi seperti ini, hanya transparansi dari pihak berwenang yang bisa meredakan spekulasi. Apakah plastik klip itu benar-benar tidak berkaitan dengan barang terlarang, atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan? Satu hal yang pasti, perhatian publik belum akan lepas dari kasus ini dalam waktu dekat.